Kesultanan Goa Talo. Bagian 1. Penggabungan dua kerajaan hingga menjadi kesultanan. Kesultanan Goa Talo terletak di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Selatan. Kesultanan Goa Talo tercatat sebagai salah satu negara besar yang pernah berdiri di Nusantara. Salah satu bangunan peninggalan Goa Talo adalah Benteng Somba Opu yang sekarang masih tegak berdiri di kota Makassar. Sebelum kesultanan, Goa adalah kerajaan yang sudah berdiri dari abad ke-14 Masehi. Tidak banyak catatan yang mendokumentasikan ihwal berdirinya kerajaan Goa ini. Dalam kitab Negara Kertagama, disebutkan nama Makassar yang merujuk pada wilayah kerajaan Goa. Pada masa-masa abad ke-14 Masehi, terdapat 9 desa yang menggabungkan diri dan membentuk sebuah pemerintahan bersama. 9 desa itu adalah Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Pemerintahan bersama itu kemudian dikenal sebagai Bate Selapang, yang artinya 9. Generasi bangsawan Goa berasal dari perkawinan Tumarunung Rigoa dan Karaeng Bayo. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, Tumarunung Rigoa adalah seorang bidadari yang turun dari kayangan dan tinggal di sebuah gua, sedangkan Karaeng Bayo adalah seorang pelaut. Makna dari cerita ini tentu saja adalah seorang pelaut yang menikah dengan gadis setempat. Pada masa Raja ke-6, Tonatangkalopi, kerajaan Goa dibagi dua untuk anak-anaknya. Kerajaan Goa diberikan kepada Batara Goa, sedangkan Karaeng Loerisero diberi wilayah Talo untuk membangun sebuah kerajaan baru. Sayangnya, dalam waktu-waktu berikutnya, pertikaian melanda kedua kerajaan tersebut. Dalam perkembangannya, kerajaan Goa berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Bulukumba, Selayar, Panaikang, dan Mandale. Baru pada Raja ke-9 Goa, Daeng Matanre Karaeng Tumparisi Kalona, perdamaian tercapai antara Goa dan Talo. Perdamaian itu diikuti dengan penyatuan kekuasaan sehingga namanya berubah menjadi Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar karena kedua kerajaan tersebut terdiri dari suku Makassar. Dalam penyatuan kekuasaan tersebut, dicapai kesepakatan bahwa posisi raja dipegang oleh keturunan Raja Goa, sedangkan posisi Perdana Menteri dipegang oleh keturunan Raja Talo. Daeng Matanre Karaeng Tumparisi Kalona kemudian digantikan oleh putranya Iman Riagau Karaeng Lakiung. Kerajaan Goa Talo terus memperluas wilayahnya. Wilayah-wilayah seperti Wajo, Sopeng, Alita, Mandar, dan Toli-Toli berhasil dikuasai oleh Goa Talo. Sebagai negara yang berada di pesisir, Goa Talo merupakan kerajaan maritim yang terlibat dalam perdagangan internasional. Pada kisaran abad ke-14 hingga 15, pelabuhan Goa Talo ramai oleh lalu lintas perdagangan internasional, terutama para pedagang rempah-rempah. Berbagai bangsa datang dari berbagai tempat dengan ciri khas kebudayaan masing-masing, tidak terkecuali para pedagang Muslim. Goa Talo ketika itu menjadi tempat persinggahan dari pelayaran Sumatera, Jawa, dan Maluku. Beberapa catatan sejarah mendokumentasikan bahwa pada masa kekuasaan Raja ke-10, Tony Palangga, telah terdapat beberapa kampung Muslim yang dihuni para pendatang dari Campa, Minangkabau, Johor, dan Patani. Raja Tony Palangga berkuasa dari tahun 1546 hingga 1565. Pada masa Raja Tony Jalo berkuasa dari tahun 1565 sampai 1590, sebuah masjid telah berdiri pada sebuah perkampungan Muslim yang terletak di Mangalekana. Islam yang semula hanya dikenal sebagai agama para pedagang dari barat itu mulai mempengaruhi kehidupan sosial politik Goa Talo. Memasuki abad ke-17, 3 ulama Minangkabau datang ke Goa Talo. 3 ulama itu adalah Hatib Sulung, Hatib Bungsu, dan Hatib Tunggal.
Khatib Tunggal bertugas menyebarkan agama Islam di pusat kerajaan Goa Talo, sedangkan Khatib Sulung dan Khatib Bungsu bertugas di tempat lain. Beliau berdakwah hampir pada semua lapisan masyarakat, dari kalangan rakyat hingga para bangsawan. Perdana Menteri Kerajaan Goa Talo, Imalingkang Daeng Nyonri, masuk Islam pada tahun 1605 dan mendapatkan gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Tidak lama kemudian, Raja Goa Talo, Imangarangi Daeng Manrabia, menyusul masuk Islam dan mendapatkan gelar Sultan Alauddin. 2 tahun kemudian, pada tahun 1607, Sultan Alauddin mengeluarkan dekrit yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara. Pembacaan dekrit dilakukan di depan jamaah sholat Jumat. Dekrit tersebut juga menandai peralihan resmi Goa Talo dari kerajaan menjadi kesultanan.